Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai lagi-lagi ketipu asuransi. Ini ada seorang nasabah asuransi menghubungi saya. Lalu dia cerita, dia bilang dia udah menjadi nasabah asuransi 1 tahun. Kita sebut aja Ibu Mawar ya, ini bukan nama sebenarnya. Dia bilang, Pak Petrus bener gak sih asuransi itu setor 10 tahun balik modal 100%? Nah, begitu ada pertanyaan seperti ini, langsung saya bilang ini dalam hati ya. Saya bilang, wah ini udah pasti nih korban kenakalan agen asuransi. Karena ya saya pribadi jujur udah pernah istilahnya terjebak seperti ini. Saya nggak langsung jawab, saya tanya, kira-kira apa sih motivasi awal ibu pada saat mendaftar asuransi? Apakah mau proteksinya atau mau investasinya? Si Ibu Mawar menjawab, pendidikan anak. Dia mau pendidikan anak, tapi dia ambilnya asuransi. Kenapa? Karena sama agen asuransinya dibilang, asuransi itu setor 10 tahun balik modal 100%. Nah, saya udah ngeh nih bahwa si agen asuransi itu pasti memanfaatkan kelemahan seorang ibu, kelemahan seorang orang tua. Yaitu kalau ngomongin anak udah pasti ibu ngalah. Pasti seorang ibu itu mau yang terbaik buat anaknya. Jadi saya kasih video penjelasan pendidikan anak kepada si ibu itu. Saya kasih link ini, nanti linknya saya tempelin di bawah. Teman-teman bisa tonton juga supaya teman-teman paham seperti apa sih asuransi pendidikan, ada gak sih asuransi pendidikan, dan kalau perlu silakan ditonton beberapa kali supaya paham dulu nih konsepnya seperti apa. Nah, saya nggak tahu dia tonton apa enggak, lalu dia bilang saya cuma mau tahu apakah benar jika saya bayar premi 10 tahun itu uang kembali 100%, mohon jawabannya. Nah, dari sini saya juga ngeh bahwa si ibu ini kemungkinan besar tidak menonton ini karena dia masih kekeh bayar 10 tahun kembali 100%. Oke, saya mencoba menjawab. Kalau tujuannya adalah investasi, maka berarti mohon maaf Ibu Mawar salah tempat. Sebab asuransi itu bukan tempatnya berinvestasi. Dapat kita lihat di buku polisnya, di depannya aja, judul bukunya aja, kontrak polis asuransi jiwa, bukan kontrak investasi. Jadi yang dijamin adalah perjanjian perlindungan atas resiko. Sedangkan nilai tunai hasil investasi di polis asuransi itu tidak dijamin. Setidaknya ini yang saya tahu di produk unit link. Kalau ada produk berbeda mungkin kita harus lihat term and condition-nya. Jadi yang bisa saya jawab untuk Ibu Mawar atau mungkin untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan serupa dengan Ibu Mawar, jawaban saya adalah tidak ada kepastian apakah 10 tahun bakal kembali 100% atau tidak. Setidaknya ini produk unit link yang saya tahu. Kalau teman-teman punya produk berbeda silakan dilihat isi polisnya. Sekali lagi teman-teman, saya mau tekankan bahwa jika fokusnya proteksi maka cocok banget untuk mengambil asuransi. Sebab asuransi itu adalah biaya kecil untuk membeli perlindungan besar. Uang tunai dana warisan, uang tunai perlindungan sakit kritis, uang tunai santunan kecelakaan, uang tunai cacat tetap total, uang tunai pembebasan premi, dan juga penggantian biaya berobat rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, dan sebagainya, dan tentunya tergantung plan yang diambil. Tapi kalau fokusnya investasi itu saya bilang kurang tepat. Walaupun memang di produk unit link itu ada instrumen investasi, tapi tujuan utamanya itu hanya untuk dana cadangan ya teman-teman ya. Supaya kalau nasabah lagi gagal premi, kalau misalnya lagi masa sulit seperti pandemi ini gagal bayar premi, proteksi itu tetap terbayarkan dari dana cadangan. Dia bilang, waduh galau nih, tutup gaya udah jalan 1 tahun pula ya. Tutup atau tidak terserah, kembali ke masing-masing. Teman-teman, masih banyak banget orang-orang di luar sana yang punya pemikiran yang kurang tepat kalau saya bilang. Beli asuransi itu dia tujuan utamanya pendidikan anak. Tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kata-kata asuransi pendidikan, asuransi itu apa sih? Asuransi adalah jaminan.
Berarti asuransi pendidikan anak adalah jaminan pendidikan anak. Nah, siapa yang menjamin pendidikan anak? Yang menjamin pendidikan anak adalah uang tunai. Uang itu tetap ada. Uangnya dari mana? Uangnya jelas dari orang tua. Kalau orang tuanya kenapa-napa, nggak bisa cari uang, nggak ada uang, berarti nggak ada jaminan pendidikan anak. Berarti jaminan pendidikan anak adalah orang tua. Kemampuan sang orang tua untuk bekerja. Berarti yang harus pertama kali dilindungi adalah si orang tua. Saran saya teman-teman, jangan 100% percaya apa kata agen. Karena agen fokus utamanya adalah komisi. Mencari keuntungan semata. Sedangkan agen yang benar itu adalah fokusnya pada misi. Beda ko-nya aja, satu komisi, satu misi. Saran saya, teman-teman lihat kembali isi polis, sebab itu adalah kontrak. Itu perjanjian yang sah di mata hukum. Dapat dipertanggungjawabkan dan itu yang bisa kita perjuang, itu adalah haknya kita. Jadi teman-teman, kalau masih ada agen nakal yang menawarkan setor 10 tahun kembali 100%, teman-teman minta ditunjukkan. Ada gak pasalnya? Seperti apa kontraknya? Kalau memang ada, ya berarti produknya sudah berkembang mungkin ya. Karena memang ada beberapa produk di asuransi yang memberikan jaminan uang kembali. Tapi setahu saya itu ada hitungannya dan ya sebenarnya konsepnya kurang lebih sama dengan unit link. Tapi Pak Petrus, saya mau asuransi yang tahun ke-5 cair uang. Atau mungkin tahun ke-7 cair uang, tahun ke-10 cair uang, ada gak? Nah, kalau seperti ini, saran saya besarin di top up teman-teman. Kalau teman-teman tetap kekeh maunya nyimpennya di asuransi, tapi mau yang uang tunainya, berarti teman-teman besarin di top up. Tambah top upnya karena top up itu 100% masuk ke investasi. Tapi sekali lagi di investasi itu sifatnya adalah fluktuatif. Jadi tidak bisa dipastikan berapa besar keuntungan yang didapatkan. Demikian yang bisa saya bagikan teman-teman. Kalau teman-teman punya ide atau punya masukan atau punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Stay smart. We are to achieve is the dream we truly believe. We earn every step of the way. All the goodness we make